Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat walafiat, senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley sebagai alat citasi dan membuat referensi secara otomatis. Selain itu, nanti saya juga akan jelaskan apa kendala atau masalah teknis yang cenderung dialami pada saat penggunaan aplikasi Mendeley, serta memberikan solusi yang terbaik bagaimana cara mengatasi masalah teknis tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton dan simak video berikut ini. Untuk menggunakan aplikasi ini, pertama-tama tentu harus mendownload softwarenya terlebih dahulu, menginstall, kemudian membuat akun Mendeley-nya. Untuk proses download, Anda bisa ketikkan saja di browser Anda download Mendeley desktop. Anda enter. Biasanya pada urutan pertama itu akan muncul download Mendeley desktop. Setelah Anda klik, nanti Anda akan diarahkan pada tampilan layar seperti ini. Pada kolom berwarna merah, Anda klik download Mendeley desktop for Windows. Tunggu beberapa saat. Setelah downloadnya selesai, kemudian Anda klik untuk proses install. Proses installnya mudah, sama seperti proses install dari aplikasi-aplikasi yang lain. Setelah terinstall, nanti Anda akan diminta untuk registrasi dengan cara mendaftarkan alamat email beserta password untuk aplikasi Mendeley ini. Oke, karena Mendeley desktop saya sudah terinstall, maka Anda pastikan dia sudah terbuka. Anda pastikan Mendeley yang udah Anda install itu terbuka. Nah, oke. Dan langkah yang berikutnya adalah menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word yang akan kita gunakan. Maka Anda klik dulu Tools, kemudian Install Microsoft Word Plugin. Ini status plugin Microsoft Word saya itu sudah terinstall. Artinya saya sudah bisa menggunakan Mendeley desktop saya. Bagi Anda mungkin statusnya masih install Microsoft Word plugin. Nah, ini. Nah, tapi sebelum menginstall, Anda pastikan dulu Anda tidak membuka satupun file yang ada di Microsoft Word. Ini kan kebetulan Microsoft Word saya itu tidak terbuka. Jadi Anda pastikan dulu Anda tidak membuka satu file Microsoft Word supaya tidak mengalami error atau disconnect antara Mendeley dengan Microsoft Word Anda. Terkadang masalah umum yang cenderung terjadi dalam mengoperasikan aplikasi Mendeley ini adalah ada dua yang umum terjadi. Yang pertama, Mendeley fail, error, atau disconnected. Nah, kalau dia udah diinstal tapi nggak bisa buka, Mendeley-nya error, kemungkinan versi dari Mendeley Anda yang terbaru itu nggak kompatibel dengan Windows Anda. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, Anda turunkan versi Mendeley Anda. Yang tadinya Anda download ini secara otomatis ini versi akhir ya yang dirilis. Biasanya Mendeley 1.19. Kalau dia nggak kompatibel, tinggal Anda uninstall Mendeley yang udah terinstall saat ini 1.19, kemudian Anda download kembali Mendeley desktop 1.17. Nah, oke, Anda install kembali. Prosesnya hampir sama dengan tadi. Anda tinggal
lakukan saja dengan cara yang sama. Masih ada yang ngeluh, ya Anda turunin lagi versinya 1.13. Nah, biasanya ketiga opsi ini bisa Anda lakukan sebagai alternatif sekiranya Mendeley Anda fail, nggak bisa dibuka setelah Anda install. Kemudian masalah teknis lainnya yang juga sering dialami yaitu plugin dari Microsoft Word tidak terkoneksi dengan Mendeley. Bagaimana cara memastikan bahwa plugin Anda sudah terkoneksi? Anda buka saja Microsoft Word Anda. Sebentar. Nah, kalau Anda udah install plugin dari Microsoft Word, maka secara otomatis di menu bar references ini itu ada icon Mendeley yang udah berhasil Anda install, ya. Kalau misalnya dia nggak muncul, masalahnya apa? Ya, kemungkinan selain dari Mendeley-nya itu tidak kompatibel, kemungkinan Microsoft Word Anda itu tidak kompatibel juga dengan Mendeley yang udah terinstall, ya. Maka saran saya, gunakanlah Microsoft Office yang umum dipakai orang. Misalnya Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, 2016, dan sebagainya. Biasanya dua masalah ini bisa dilakukan untuk mengatasi masalah teknis terkait dengan operasional Mendeley. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan cara memasukkan data referensi kita. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa file PDF dari jurnal atau artikel yang akan kita jadikan referensi itu sudah tersedia. Untuk memudahkan pengelompokan atau pemilahan, kita buat folder dengan cara meng-create folder. Misalnya kita mau nulis artikel ilmiah, kemudian kita enter. Secara otomatis Mendeley sudah memunculkan laman kosong untuk folder artikel ilmiah. Artinya belum ada file yang kita upload ke Mendeley. Selanjutnya, file yang sudah kita kumpulkan akan kita upload. Ada dua cara. Cara yang saya ajarkan ini cara praktis yang mudah, jadi nggak usah satu-satu. Kalau satu-satu kita bisa memanfaatkan fasilitas atau menu yang ada di Mendeley. Caranya add, kemudian klik add file. Sekiranya kita mau upload file artikel satu-satu, kemudian kita pilih lokasi tempat penyimpanan file kita. Ataupun kalau artikelnya sudah terkumpul dalam sebuah folder, kita tinggal add folder. Artinya artikel-artikel sudah terkumpul dalam satu folder, tinggal kita masukkan secara berkelompok. Namun secara praktis Anda tinggal mendrag. Tentunya kita harus memilih dulu artikel mana yang akan kita upload ke sistem. Misalnya saya ambil satu contoh untuk artikel internasional, kemudian contoh lain untuk artikel nasional. Saya ambil contoh publikasi saya saja. Contohnya ini misalnya Journal of Physics Conference. Kemudian saya klik tahan, kemudian saya drag di halaman kosong folder yang sudah kita create tadi di internasional. Kemudian kita ambil lagi yang nasionalnya, kita cari tempat penyimpanan file kita,
Misalnya ini, kemudian saya klik tahan, kemudian saya drag lagi ke laman Mendeley yang sudah tersedia. Nah, hal yang terpenting dicatat di sini adalah kita harus pastikan metadata yang ada di Mendeley, kita lihat di kanan layar kita, itu sudah benar. Artinya sudah sesuai dengan identitas artikel yang secara utuh. Caranya tinggal Anda pastikan saja, Anda klik 2 di sini, otomatis artikelnya terbuka, kemudian Anda pastikan jenisnya itu udah jurnal artikel. Kemudian judulnya udah sesuai model kebijakan dividen berdasarkan siklus hidup perusahaan studi empiris di Indonesia. Kalau misalnya belum atau ada kekeliruan, maka tinggal Anda edit saja di metadata yang sudah tersistem oleh Mendeley. Hal yang sering diabaikan oleh para penulis, pada umumnya itu mahasiswa, itu adalah metadatanya nggak lengkap. Kadang yang diminta adalah penulis, autorsnya, tetapi nama yang terikut di sistem itu masih yang lain-lain, kayak universitas, kayak bulan. Itu artinya Anda mengupload file itu belum benar. Maka Anda harus perhatikan ini dengan secara teliti, supaya nanti tidak ada kekeliruan dalam proses citasi dengan program Mendeley. Ini misalnya hal kecil ini. Di Mendeley untuk authors itu di sini ada 3, itu sudah ada formatnya yang baku. Misalnya kalau untuk Irda Yusra, kita ketikkan sesuai format, last name-nya Yusra, first name-nya Irda. Kemudian masuk ke authors yang kedua, Lisa Amelia Herman. Kita ketikkan last name-nya Herman, kemudian first name-nya karena 2 suku kata kita langsung ketikkan Lisa Amelia. Begitu juga dengan penulis ketiga, Nova Begawati, kita ketikkan last name-nya Begawati, koma, kemudian first name-nya itu Nova. Kemudian nama jurnalnya udah oke, Jurnal Benefita, tahunnya 2019, volumenya volume 3, isunya dan seterusnya, halamannya. Jadi identitas metadata ini sangat kita butuhkan nanti supaya tidak ada kekeliruan, dan terkadang dia juga minta DOI. Nah, DOI number. Nah, DOI ini juga harus kita masukkan supaya referensi yang kita jadikan untuk artikel ilmiah kita itu betul-betul referensi yang berkualitas. Nah, udah cukup. Jadi identitas harus kita lengkapi sesuai dengan identitas asli di dalam artikel. Nah, jika langkah-langkah di atas sudah selesai kita lakukan, maka saatnya kita mulai menulis sambil mencantumkan citasi dan referensi secara otomatis. Terlebih dahulu kita pilih style citation yang akan kita gunakan. Caranya kita klik view citation style, kemudian kita pilih style yang akan digunakan. Ini tergantung kepada jurnal tujuan Anda. Biasa yang saya pakai dalam menulis artikel atau jurnal yang saya tuju itu menggunakan format apa, atau sekali-sekali pakai format IEEE. Misalnya saya pilih apa, kemudian saya pastikan bahwa style yang digunakan di Microsoft Word juga sudah sama dengan style yang kita tetapkan tadi, apa. Selanjutnya, karena 2 file yang akan kita jadikan sebagai referensi ilmiah kita sudah diupload, maka kita akan buka lagi file tadi. Itu file dari publikasi ilmiah internasional. Kita pilih, kemudian enter. Kemudian 1 file lagi sebelum kita menulis,
dari artikel nasional. Enter. Selanjutnya kita akan mengutip atau ambil kalimat ataupun paragraf yang kira-kira relevan dengan topik yang akan kita tulis. Misalnya di sini saya mau ambil hasilnya. Misalnya saya mau ambil hasil penelitiannya. Nah, ini dia. Saya blok, saya copy, kemudian saya paste. Nah, setelah kita copy, kemudian kita lakukan pengutipan. Tapi ini saran saya. Yang biasa saya lakukan, kenapa saya sangat menyarankan untuk memilih referensi ilmiah internasional, terutama bagi Anda yang akan menulis jurnal nasional. Biasanya yang diminta adalah dalam bentuk bahasa Indonesia. Dengan memanfaatkan bahan ilmiah internasional, ini salah satu tips yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari plagiat yang cukup tinggi. Nah, kalau ini langsung kita kutip bisa saja, tetapi kalau kita nggak alih bahasa, itu plagiatnya sangat tinggi. Jadi itu gunanya membaca secara detail, kira-kira argumen mana yang akan kita ambil dari artikel yang akan kita setir atau kutip. Ini contohnya saya mau ambil satu argumen saja, satu kalimat. Temuannya ini saya mau ngambil ini saja, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita translate. Nah, ini salah satu tips untuk meminimalisir tingkat plagiat. Kita translate. Di video tutorial berikutnya saya akan berikan tips bagaimana cara menghindari atau minimal mengurangi tingkat plagiat dalam penulisan karya ilmiah. Kita terjemahkan. Sudah selesai. Kemudian untuk melakukan citasi atau kutipan nama penulis, misalnya saya mau naruhnya di ujung saja karena kalimat ini miliknya si penulis tadi. Kita insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita pilih artikel. Kalimat tadi kita ambil dari artikel siapa? Artikel ini ya. Kemudian kita klik cite. Secara otomatis kita sudah melakukan proses citasi. Kemudian contohkan satu kali lagi dari artikel nasional yang kita ambil. Contohnya kita mau ambil kalimat yang relevan, misalnya ini terkadang ini kesulitan kita ngambil argumen artikel orang lain. Terkadang kalau dia kaya referensi seperti ini, kita akan kesulitan. Bukannya tidak bisa kita ambil argumennya, tetapi dia udah termasuk pada kategori sumber sekunder. Ya, sebaiknya kita ambilnya sumber yang primer langsung, itu argumennya atau narasinya langsung dari si pemilik artikel ini. Kalau kita ambil yang tadi yang ada kutipan, otomatis misalnya bulan Subramaniam 2005, karena kita ambil kalimatnya, kita akan bikin sumber sekunder bulan dan Subramaniam 2005 dalam. Nah, dalam itu menandakan bahwa sumber kita nggak primer lagi tetapi sekunder. Kita hindari hal semacam itu
dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya ini contohnya satu kalimat yang tidak ada kutipannya, saya ambil sini, kita copy, kemudian kita pindahin ke naskah kita. Kemudian saya mau naruh di depan, misalnya laba ditahan mencerminkan profitabilitas jangka panjang perusahaan, misalnya Yusra. Nah, berarti kan kita kutip dulu. Caranya insert citation, go to Mendeley, kalimat tidak tadi kita ambil dari artikelnya Yusra, kemudian klik cite. Kalau ini kan kalau ini kita biarin dalam artikel kita jadi nggak nyambung. Yusra, Arman dan Megawati 2018, laba ditahan mencerminkan, ini jadi nggak nyambung. Jadi kita baca lagi, jangan langsung kita terima. Misalnya Yusra bla 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 menyatakan bahwa supaya kalimat ini tidak terdeteksi plagiat tinggi, kita restruktur. Nah, ini tips yang kedua, kita restruktur kalimatnya menjadi restruktur atau paraphrasing, yaitu merubah struktur kalimat tanpa merubah makna. Contohnya profitabilitas jangka panjang dapat tercermin dari sebagian laba bersih yang dialokasikan oleh perusahaan sebagai laba ditahan. Jadi maknanya sama. Ini tips, namun secara detail nanti saya akan buatkan tutorial untuk menghindari plagiat. Kemudian yang berikutnya, ini baru di body text. Ini kan baru tulisan yang kita citasi di body textnya. Mungkin kita kutip di bagian pendahuluan. Selanjutnya kita mau bikin daftar pustaka. Terakhir itu daftar pustaka. Ini ketika ini sudah Anda kutip dengan Mendeley, maka secara otomatis daftar pustaka itu bisa kita munculkan. Caranya dengan mengklik insert geografi. Jadi kita ini kelebihan daripada Mendeley. Yang utama adalah selain mensintasi karya ilmiah, dia juga bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kita nggak perlu mengetik secara manual lagi. Demikian tutorial saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah dan simple, bukan? Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.